Shalom, Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan anak-anak semua.
Keluarga besar Jemaat GPIB Pasar Minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari ke-21 setelah kita memperingati hari Rabu Abu. Hari dimulainya masa Prapaskah. Masa menanti hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam masa penantian ini merupakan kesempatan yang indah untuk dapat melakukan perenungan. Siapakah aku? Bagaimanakah perjalanan hidupku? Apa yang sudah aku lakukan untuk Tuhan? Dari sebutir debu, kita dibentuk menjadi makhluk ciptaan yang utama, yang hidup, bertumbuh dan berkembang melewati berbagai musim kehidupan. Tak sekejap pun Tuhan meninggalkan kita. Malam ini, dalam masa perenungan kita di masa Prapaskah ini, kita akan menghayati pengajaran firman Tuhan yang diambil dari 2 Tawarik pasal 18 ayat 1 sampai 11 tentang jangan andalkan kekuatan diri, yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Sonya Mediarto Sitania Pesi. Mari kita memasuki ibadah. Buka hati dan jiwa kita. Mohon pertolongan Roh Kudus. Kita menyambut kehadiran Tuhan dengan berdiri. Jemaat Tuhan, marilah berdoa. Allah Bapa Surgawi yang Maha Suci, Maha Agung dan Maha Mulia, kepadamu kami datang menyembah, menaikkan pujian karena hanya Engkau saja yang patut kami sembah dan kami puji. Kami bersyukur karena kasih-Mu. Engkau selalu memberikan rahmat dan anugerah kehidupan baru setiap hari. Ya Tuhan, kami berterima kasih. Ya Yesus, Anak Domba Allah, di hadapan-Mu kami tertunduk malu, mengaku betapa kami telah menyakiti hati Tuhan melalui tindakan yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami sering berjalan menurut jalan kami sendiri. Kami sering mengabaikan dan tidak peduli pada penderitaan orang lain. Kami menyimpan kemarahan dan dendam terhadap orang yang menyakiti hati kami. Kami berlaku tidak jujur dan serong. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berikanlah kami pada ibadah ini hati yang baru, pikiran yang jernih, dan telinga yang tajam, sehingga kami dapat mendengar, melihat, dan merasakan jamahan Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami terima. Ya Tuhan, kami mohon. Dengarkan dan kabulkan doa kami, yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Sang Penebus dosa kami. Amin.
Jemaat, mari kita membaca Mazmur pujian secara berbalasan yang akan dibacakan dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. apa saja yang dibuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan bagian Alkitab 2 Tawarik pasal 18 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Tuhan yang kudus. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan karena sepanjang hari Tuhan telah memperlihatkan penyertaan, kasih dan setia dan berkat-Mu yang senantiasa boleh kami nikmati. Jika hari ini kami akan membaca dan mendengarkan sabda-Mu, Tuhan kiranya mengurapi kami. Arahkanlah hati dan pikiran kami, bahkan pendengaran kami, untuk tertuju pada berita firman yang akan disampaikan. Buatlah kami mengerti firman-Mu ya Tuhan, dan tolonglah kami supaya seluruh hidup kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu, menaati perintah dan peraturan-Mu, sehingga seluruh jalan hidup kami adalah jalan yang diberkati oleh-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Perjanjian Lama, kitab 2 Tawarik pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 yang menyatakan kepada kita. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab, raja Israel, kepada Yosafat, raja Yehuda, "Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya, "Kita sama-sama."
Aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku, aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead, dan engkau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau mengikuti pembacaan Alkitab ini memang harus dibaca dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-34. Di situ dengan jelas kita dapat melihat bahwa pertemuan antara Raja Israel Utara dengan Raja Israel Selatan, yaitu Ahab dan Yosafat, mereka adalah orang-orang yang menjadi pemimpin bangsa Israel, baik yang ada di utara maupun yang berada di selatan. Dalam bacaan kita dengan jelas terjadi percakapan dan ajakan dari seorang yang bernama Ahab, Raja Israel Utara, kepada Yosafat, Raja Israel Selatan. Ada perbedaan yang sangat jelas antara Ahab dan Yosafat. Yosafat ini adalah Raja Israel Selatan yang sangat memperhatikan hubungannya dengan Tuhan. Dia melakukan berbagai macam hal dan dia memulainya dengan Tuhan. Artinya, segala yang akan dilakukan, segala yang akan direncanakan, dia selalu berafiliasi kepada firman Tuhan. Artinya bahwa sekalipun dikatakan di ayat yang pertama, dia sangat kaya dan sangat terhormat.
Dia tidak melihat keadaannya yang kaya dan yang terhormat itu sebagai dua bagian yang selalu diandalkan baginya. Karena kadang-kadang Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita sudah memiliki banyak kekayaan, lalu kemudian kita dipandang baik dan terhormat baik di kalangan masyarakatkah atau di kalangan-kalangan bisnis, kalangan-kalangan persekutuan bahkan terjadi, kita lebih mengandalkan kekuatan kita. Mungkin kita akan bisa berkata, itu bisa diatur kok. Saya kan punya kuasa. Saya kan punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Saya kan lebih daripada engkau. Turuti sajalah. Artinya bahwa dalam pikiran atau perkataan yang demikian, orang lalu kemudian menampilkan diri, ya. Orang kemudian mau mengatakan kepada banyak orang, jangan andalkan siapa saja, andalkan saya saja. Saya punya semua. Harta ada, kekayaan ada, terhormat pula. Dan kadang-kadang kita jugalah yang membuat posisi mereka orang yang terhormat, orang yang kaya, orang yang berlimpah dengan harta. Kita sendiri yang seringkali memposisikan mereka sebagai orang yang kita pandang segala sesuatu yang dikatakannya pasti baik. Segala sesuatu yang diucapkannya pasti mendatangkan sejahtera. Itu berarti kita memposisikan orang-orang tersebut sebagai orang-orang yang mengandalkan kekuatan mereka, kekayaan mereka, harta mereka, dan segala yang ada pada mereka. Nah, ini yang dialami oleh Ahab. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang selalu mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dia selalu merasa bahwa banyak orang menaruh harapan yang baik sebagai seorang raja. Apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan selalu mendatangkan kebaikan jika dilihat dari posisinya sebagai seorang raja yang penuh dengan kekuasaan, segala sesuatu ada padanya. Nah, saudara-saudara, hal ini berbeda dengan Yosafat. Ya, segala sesuatu yang mau dilakukannya dia tanya Tuhan dulu. Segala yang dirancangkannya tidak serta-merta baginya merupakan sesuatu yang baik. Dia bertanya dulu kepada Tuhan. Dia memelihara hubungannya dengan Tuhan, leluhur yang selalu bagi Israel seperti Daud yang selalu berada dalam hubungan dengan Tuhan. Dia melihat sepak terjangnya para leluhurnya yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kepelbagaian keputusan mereka. Nah, itulah sebabnya kalau kita membaca tadi kan dengan sangat gamblang ya disampaikan bahwa Ahab mengajak raja Israel yaitu Yosafat, ya, raja Yehuda, untuk pergi ke Ramot Gilead dan berperang bersama-sama dengan mereka. Rakyat Ahab dan rakyat Yosafat akan bersama-sama maju di dalam peperangan. Nah, saudara lihat di ayat yang ke-8 ya, ayat 4 maaf. Tetapi dia berkata kepada Raja Israel Utara, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Ya. Artinya Yosafat tidak gegabah. Yosafat tidak serta-merta apa yang diajak oleh Ahab itu kemudian dia mengikutinya.
Dia tidak mengandalkan rakyatnya, dia tidak mengandalkan rakyat Ahab, dia tidak mengandalkan segala hal yang terjadi di dalam kehidupan Ahab sebagai seorang raja. Dia abaikan semua itu. Oleh karena itu ketika di ayat yang keempat disampaikan oleh Yosafat, dalam bahasa sederhana begini ya, udah deh nanti ajalah kita pergi, kita tanya dulu Tuhan deh, gitu ya. Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Siapa yang akan menyampaikan firman Tuhan? Sudah barang tentu nabi. Ya. Lalu di ayat yang kelima, Raja Israel mengumpulkan para nabi 400 orang banyaknya. Ini Ahab nih ya. Dia memanggil semua nabi yang ada di daerahnya, yang berada di kekuasaannya, sebanyak 400 orang banyaknya, dan ia bertanya kepada mereka. Ini kalau kita mau bilang ini nabi-nabi ini menyampaikan apa yang disukai oleh Ahab, gitu ya. Menyenangkan Ahab. Mereka tidak menyampaikan sesuatu yang benar-benar berasal daripada Tuhan. Jadi kalau kita mau pakai kalimat ini nabi palsu, ya. Saudara bayangkan 400 orang punya pendapat yang sama, maju, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Kalau saudara baca sampai ayat yang terakhir, di ayat yang ke-34, maka akan kelihatan bahwa pada akhirnya Ahab itu mati. Ya, dia sendiri takut berperang, maka dia tidak memakai pakaian kebesaran. Yang memakai pakaian kebesaran itu sebenarnya Yosafat. Nah, itu memang harus saudara baca sampai selesai ya. Lalu di ayat yang ke-6, Yosafat bertanya lagi, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk. Nah saudara-saudara, nabi dalam tradisi perjanjian lama, mereka adalah orang-orang yang selalu menjadi penyambung lidah Tuhan. Mereka selalu menyampaikan berita yang benar. Tidak ada berita yang tidak benar yang disampaikan. Ada berita penghukuman, ada berita keselamatan, ada berita pengampunan, ada berita untuk umat Israel melakukan pengampunan dosa. Jadi nabi yang dimaksudkan di sini di ayatnya yang ke-6 ini, Yosafat dia mau maju berperang jika, nah itu dia, jika Tuhan sendiri yang memberikan petunjuk. Lalu jawab Israel, Raja Israel di ayat yang ke-7, ada satu orang, dia bernama Mika bin Yimla. Tetapi Mika ini menjadi orang yang dibenci oleh Ahab. Kenapa? Karena selalu pemberitaannya, selalu nubuatnya itu tidak pernah mendatangkan kebaikan bagi Ahab. Selalu berita yang mencelakakan, selalu berita yang menyedihkan, selalu berita yang tidak membawa kesejahteraan bagi Ahab. Makanya dia membenci Mika bin Yimla tadi. Saudara bayangkan ya, 400 nabi melawan satu orang nabi. Yang 400 ini adalah mereka yang menyampaikan sesuatu yang menyenangkan hati Ahab. Ayat 9. Sementara itu, kedua raja itu duduk di masing-masing tahtanya, tetapi di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Bayangkan ya, 400 nabi bernubuat di depan Yosafat dan Ahab dan mengatakan berita palsu, menyampaikan keadaan yang tidak sebenarnya.
Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi dan dia berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhirnya kita akan berjumpa dengan kemenangan yang diberitakan oleh Mika kepada Yosafat. Dia pada akhirnya dalam peperangan itu, Yosafat diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi Ahab tanpa disengaja kena panah daripada musuhnya. Dan kemudian dia pun mati. Itu nanti saudara bisa lihat di ayat 34 di pasal tadi. Tetapi pertempuran itu, di ayat 33 dulu. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Lalu ayat 34, tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Orang yang mengandalkan Tuhan diselamatkan. Orang yang mengandalkan kekuatannya dan nubuat-nubuat yang palsu justru menemui kecelakaan. Nah, itu tafsiran dari ayat 1 sampai ayat 11. Apa refleksi bagi hidup kita dalam kehidupan beriman kita? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika Tuhan menganugerahkan kelimpahan kekayaan, bersyukur. Jika Tuhan menempatkan engkau di posisi yang terhormat, bersyukur. Tetapi dalam berkelimpahan berkat dan kedudukanmu yang terhormat itu, janganlah engkau mempergunakannya menjadi Tuhan. Jangan buat kekayaanmu, jangan buat kehormatanmu sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jangan pergunakan kekayaanmu, kedudukanmu yang terhormat itu untuk kemudian menggantikan posisi Tuhan. Jadi bukan berarti saya mau katakan tidak boleh kaya, tidak boleh berlimpah materi. Juga saya tidak mengatakan bahwa jadilah orang yang biasa-biasa saja, tidak menjadi orang yang terhormat, yang dibanggakan, yang dihormati, bukan. Tetapi jika engkau berada dalam dua situasi itu, maka pergunakanlah kekuasaannya itu mendatangkan kebaikan bagi orang banyak. Pergunakanlah keadaanmu sebagai orang yang dihormatikah, orang yang terhormatkah, tetapi jangan menggeser kedudukan Tuhan. Karena kalau itu yang terjadi, maka kita akan mengangkat diri kita menjadi Tuhan-Tuhan yang kecil. Di dalam keluarga bisa, dalam persekutuan juga bisa, dalam kehidupan berbisnis, dalam kehidupan bermasyarakat. Kan kadang-kadang orang di luar kita melegalkan diri kita ini, yang kaya, yang terhormat, menjadi Tuhannya. Apa-apa tanya dulu dia, apa-apa minta petunjuk. Jangan-jangan sama seperti 400 nabi itu ya, yang mengatakan pergi saja ke Gilead, engkau akan menang. Tapi pada akhirnya dia pun menjadi orang yang gugur di medan peperangan. Hal yang berikutnya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mau melakukan sesuatu, pertama-tama tanya Tuhan.
Jangan bangga dengan kekuatanmu. Harta itu bisa lenyap. Kekuatan itu bisa memudar. Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang yang meyakini dirinya tanpa Tuhan dia tidak mampu melakukan apa-apa. Jadi jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kekuatan kita ini kan akan berakhir juga kok. Dulu menjadi orang yang dihormati karena jabatannya, punya posisi yang bagus, toh akan berakhir, akan pensiun, ya toh. Lalu kemudian menjadi tua, tidak punya daya apa-apa. Jadi selama Tuhan menganugerahkan kekuatan, kekuasaan, tempat yang terhormat, jangan jadikan itu Tuhan. Jangan menggeser kedudukan Tuhan. Karena kalau mengandalkan kekuatan sendiri, tadi kan kita baca di Mazmur pasal 1 ayat 1 itu ya. Lihat ayatnya yang dibaca tadi di tata ibadah. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dia akan apa? Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Atau coba buka dulu di Yeremia pasal 17. Ada yang sudah dapat Yeremia pasal 17? Ayat 7. Maaf, mulai dari ayat 5. Dia hampir sama dengan Mazmur pasal 1 tadi. Ya. Apa dikatakan di situ? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, ini dia. Yeremia mengatakan dengan sangat jelas. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu yang tadi saya bilang. Kekayaan, kekuasaan, kehormatan, kalau itu yang diandalkan, sudah barang tentu hatinya menjauh daripada Tuhan. Karena dia menganggap 3 posisi itu adalah kekuatannya yang sangat dahsyat. Apa dikatakan di ayat yang ke-6 dalam Yeremia tadi? Orang yang mengandalkan diri sendiri, kekuatannya sendiri, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Nah, itu lihat. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi bagian bacaan ini kemudian diperhadapkan pada pilihan saudara dan saya. Mau mengandalkan kekuatan sendiri, akibatnya dia seperti semak bulus di padang belantara. Yang mau mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, ibaratnya dia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akar-akarnya mendapatkan kecukupan air, lalu air dari akar itu dia merambat ke dahan, ke batang, ke dahan, dan daunnya tetap hijau sekalipun musim kering. Catatan yang terakhir kepada kita, pilihan itu ada pada saudara dan saya. Apalagi di tengah-tengah masa pandemik yang belum berakhir ini. Orang yang mengandalkan kekuatan akan hilang, kekuasaannya pun akan tidak lagi berada dalam tangannya. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tiap-tiap hari
Tuhan mencukupkannya dengan berbagai cara yang tidak pernah kita tahu. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan pernah khawatir. Hari ini, hari esok, hari seterusnya berada dalam tangan Tuhan. Dia tidak akan pernah khawatir karena Tuhan yang menjadi sandarannya. Harta dan kekayaan boleh lenyap, kekuasaan itu ada waktunya, tetapi Tuhan bertahta selama-lamanya dalam pikiran, hati, dan tindakan saudara dan saya yang memilih lebih baik mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Bapa di dalam surga, ketika kami telah membaca dan mendengarkan sabda-Mu, Tuhan menolong kami agar dalam seluruh kehidupan kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Kami bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami kerjakan.
Ampuni kami Tuhan bahwa seringkali kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami lebih sering mengandalkan kekayaan yang ada pada kami, mengandalkan kehormatan yang Tuhan berikan kepada kami, lalu kami melupakan Engkau, Sang Pemberi kehidupan bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, tuntun pikiran kami, pertajamlah pendengaran kami, lalu kuduskan dan sucikan hati kami, agar seluruh kedirian kami senantiasa kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Kami bertanya sehingga dalam seluruh kehidupan kami mengarahkan hidup kami hanya pada Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, dalam seluruh kehidupan kami, baik di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang dapat menjadi teladan dalam hidup beriman, dalam perjumpaan kami dengan sesama kami ketika kami beraktivitas. Tuhan menolong kami supaya lewat kehadiran kami, perilaku kami, orang boleh menyaksikan Kristus hidup di dalam kehidupan kami. Lalu orang tanpa ragu-ragu memberikan diri mereka untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Bapa di dalam surga, sebagai jemaat-Mu, secara khusus kami jemaat Pasar Minggu, Tuhan betul-betul mengenal kami satu persatu, bahkan dalam kepelbagaian kehidupan dan pergumulan-pergumulan kami. Jika kami masih berada dalam keadaan sakit, Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati semua usaha kami, lalu dalam waktu Tuhan sendiri, Tuhan memulihkan kami dan menyembuhkan kami. Bahkan ketika doa-doa kami yang kami naikkan berpuluh-puluh bulan yang lalu belum dijawab oleh Tuhan, kiranya Tuhan Engkau sendiri senantiasa menganugerahkan kepada kami kesabaran, tetapi juga tetap setia untuk terus menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Karena kami yakin pada waktu yang tepat Tuhan akan mengabulkannya bagi kami. Bagi setiap kami yang berbahagia, yang bersukacita karena usia yang bertambah, yang berbahagia karena kehadiran anak-anak dalam rumah tangga, bahkan berbagai macam keberhasilan dalam pekerjaan, bahkan studi anak-anak kami, kiranya Tuhan berkenan menerima segala bentuk persembahan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih, karena Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi dan mencintai kami. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa dan menyerahkan seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan kepada Tuhan. Bagi masing-masing kami yang telah Tuhan pilih dan Tuhan mengutus kami untuk melayani Engkau, berkenan Tuhan memberkati kami. Kami secara khusus berdoa dan menyerahkan Pendeta Robert Martin dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan kiranya memberkati segala yang diupayakan lewat pengobatan, lewat obat-obat yang masuk ke dalam tubuhnya. Kami percaya Tuhan memulihkan, menyegarkan dia kembali, dan dalam kasih dan rahmat-Mu ia boleh kembali melayani bersama-sama dengan kami. Seluruh penatua dan diaken, pengurus pelayanan kategorial, unit-unit misioner, panitia-panitia yang ada, Tuhan berkenan memberkati kami. Biarlah kami dapat bergandeng tangan satu dengan yang lain, saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan, supaya tugas tanggung jawab pelayanan boleh berjalan, karena Tuhanlah yang memampukan kami melayani Engkau. PS Media Tuhan berkati,
dalam kesungguhan mereka melakukan pekerjaan ini, biarlah segala yang baik Tuhan anugerahkan bagi pribadi lepas pribadi, dalam usaha mereka, dalam pendidikan, ataupun juga dalam pekerjaan mereka. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga, segenap kehidupan rumah tangga, kehidupan pelayanan, bahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong kami untuk tiap-tiap saat mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kini saatnya kita memberikan persembahan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 54 ayat 8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Bagi jemaat yang beribadah secara daring, dapat memberikan persembahan melalui rekening bank yang tertera di layar. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdiri dan bersama berdoa.
Ya Allah sumber hidup, Engkau telah memberikan kami berkat-berkat yang terus mengalir dan cukup bagi kami. Maka selayaknya lah kami juga mengalirkan berkat-berkat yang telah Engkau beri. Inilah persembahan kami, walaupun tidak sebanding dengan berkat yang telah Engkau beri. Namun yang sedikit ini di tangan-Mu akan berbuah menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan penginjilan, sehingga banyak orang yang diselamatkan. Ya Tuhan, dalam berkat-Mu kami serahkan persembahan ini. Amin. Jemaat Tuhan, biarlah dalam pertolongan Roh Tuhan yang kudus dalam keseharian kita terus mengandalkan Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.